Ya, tadi kita sudah dengarkan bagaimana pemerintah berprinsip siap tidak siap harus siap. Tapi saya mau tanya sama Riani yang sering keliling ke tempat-tempat di daerah di Indonesia. Kamu melihatnya gimana sih? Sudah siap belum menghadapi wisatawan yang sedemikian besar? Kalau pada dasarnya sih kalau disambung seperti pembicara Pak Jajang barusan, dan juga pasti niatnya dari pemerintah pasti niatnya baik gitu ya. Kalau sementara masih memungkinkan, karena kita bicara soal promosi mungkin sebuah taktik atau strategi yang nggak bisa kita lakukan terus-menerus. Tapi kalau bicara soal sebenarnya kita tuh mau jualan apa sih, produk apa sih yang mau kita jual ini di Indonesia? Apakah kita mau sasar hanya mass tourism dari jumlah yang masuk harus ada 12 juta masuk ataupun peningkatan sekian persen, atau kita mau jual segmented tourism yang orang mungkin datang cuma 100 tapi bayar 10.000, atau kita mau nungguin orang datang peningkatan 1 juta tapi satu orang bayar 1.000 gitu. Lalu juga saya pikir dari pengalaman yang udah ada gitu kan, ketemu beberapa rekan turis dari RRC ataupun negara-negara lain yang memang banyak sekali dari mereka yang datang tidak terorganisir, dan jatuhnya kalau kita bicara destinasi kita kan banyak yang mengandalkan budaya atau alam, terutama alam lah. Banyak sekali destinasi-destinasi alam yang pada akhirnya diperuntukkan untuk mass tourism, padahal untuk jaganya aja susah gitu. Lalu kita mau mendapatkan pendapatan yang sustainable gitu. Gimana caranya kita mendapatkan pendapatan sustainable kalau kita kapasitas carriage satu lokasi aja kita nggak pernah bisa ukur gitu. Dan kalau misalnya satu negara membuka pintunya besar terlalu banyak, apakah itu sesuatu yang bijaksana? Kalau dari pengalaman saya selama ini senang sih, banyak teman-teman yang nggak harus jalan gitu, nggak harus datang ke tembok Cina udah ketemu teman dari RRC dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya ketika sudah sampai di satu destinasi wisata, apakah jumlah yang banyak itu cocok dengan produk destinasi wisata yang sebenarnya cocok untuk negara kita? Dari sisi infrastruktur, tadi Bapak juga menyebutkan sisi infrastruktur, bagaimana dengan kesiapan kita, Ri? Infrastruktur beragam ya. Kalau biasanya pernah waktu itu bertemu dengan sebuah diskusi soal tourism gitu, biasanya infrastruktur kita kan selalu dibilang terbelakang. Yang paling gampang toilet susah. Lalu pasti tinggal di twist aja jadi oh itulah pengalaman bertualang di Indonesia. Bisa merasakan pipis di mana gitu kan ya. Tapi saya rasa itu juga kalau misalnya kita mau membuka promosi sebaik-baiknya, apalagi juga kan kalau tidak salah bebas visa ini juga kerjasama dengan Kemenkominfo ya Pak ya, untuk ada pengukuran dari segi respons dari sosial media dan lain sebagainya gitu. Dan bayangkan kalau misalnya ketidaksiapan infrastruktur ini justru berakibat pada promosi yang buruk gitu. Itu jeleknya. Tapi juga di satu sisi kayak misalnya saya rasa banyak orang sudah banyak membuka mata gitu bahwa Indonesia itu memang sebaiknya dibuat sebagai salah satu destinasi segmented tourism. Kita bicara misalnya Maldives, orang taunya Maldives diving tok gitu kan ya, pendapatan terbesar di sana. Atau misalnya Kinabalu di Malaysia, ketika orang naik Kinabalu dibatasi, setahun cuma boleh segini, tapi dia bayarnya mahal kayak gitu. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan, saya juga punya data mengenai dari Travel Tourism Competitiveness Index yang dihasilkan oleh World Economic Forum, di mana kita memang meningkat ya dibanding tahun 2013 dari 70 ke 50 ya Pak ya. Satu peningkatan yang sangat baik, tapi ada catatannya. Catatannya di sini adalah bahwa begini, catatannya adalah Indonesia bergantung pada natural resources untuk potensi wisatanya, tapi dianggap tidak cukup memberikan penekanan usaha gitu, satu usaha lebih kepada peningkatan kualitas natural resourcesnya begitu ya, sampai kemudian kita ini turun indeksnya menjadi 134 dari 141 negara, satu penurunan yang sangat signifikan. Bagaimana saran Anda sebagai wakil rakyat, Mas Teguh? Yang pertama, kita sudah melihat bahwa di era kepemimpinan Pak Jokowi,
sektor tourism atau pariwisata ini betul-betul menjadi salah satu sektor yang dianggap andalan untuk bisa mendatangkan devisa. Memang kalau kita secara objektif melihat tourism ini kalau ibarat investasi, investasinya murah, bisa memberikan yield gede. Jadi multiplier efeknya terhadap kegiatan usaha ekonomi itu memang jauh lebih besar dibandingkan misalkan kita harus katakanlah membangun investasi manufacturer yang jangka panjang dan sebagainya. Itu satu hal. Jadi dan ini juga terlihat memang ketika kemudian alokasi anggaran untuk Kementerian Pariwisata misalkan meningkat sangat signifikan. Sekarang sudah hampir 2 triliun dan bahkan periode 2016 dan kebanyakan untuk promosi ini kan Pak? Nah memang waktu itu salah satu deteksinya adalah untuk promosi. Nah pertanyaan kemudian kan kalau kita cermati dari data pariwisata kita, katakanlah 5 tahun terakhir kita tidak pernah mampu menembus angka 10 juta. Padahal negara kita kayak Malaysia sekarang sudah bicara angka di atas 25 juta. Peningkatan sudah terasa ini Pak. Yang jadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana sustainability-nya gitu. Betul tadi yang terungkap. Nah itu yang menjadi salah satu hal yang juga menjadi penting terkait misalnya kalau kita pembicaraan kita tadi di awal misalkan negara yang diberikan kebebasan visa misalkan. Karena secara teori dikasih kebebasan visa harusnya kan orang lebih gampang datang gitu. Kan kemudian kita bertanya, periode yang lalu kita sudah membebaskan ada sekitar 30 negara itu, ada nggak dampaknya? Kalau kita tadi ngobrol-ngobrol di off air, peningkatannya sekitar 1,5%. Artinya belum cukup signifikan dibandingkan dengan harapan yang ingin kita achieve. Nah satu lagi yang kemudian menjadi catatan kritis kita, secara alami yang namanya wisatawan itu yang terbesar itu adalah dari greater area kita. Pertama ini terbukti dari data bahwa wisatawan terbesar kita kan pertama dari Singapura, yang kedua dari Malaysia, yang ketiga dari Australia, kemudian baru Tiongkok. Nah, saya setuju Pak Jajang, Tiongkok ini luar biasa, penduduknya begitu hebat, kalau mereka bisa kita grab 5% itu artinya udah 50 juta sendiri. Baik, kita akan coba tanyakan. Ini saya ngelihatnya kita masih belum cukup fokus, apalagi kalau kemudian tadi kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Riani, bahwa apa sih yang mau kita ini? Selama ini jualan kita Bali aja, Bali lagi, bahkan sehingga kemudian dikenal Bali lebih dikenal daripada Indonesianya. Nah, ini kan juga menurut saya bagaimana kita memberikan skala prioritas, penajaman agar kemudian kunjungan yang datang, pengunjung yang berkualitas juga. Baik, saya coba mau tanya kepada audiens di sini ya. Ada mahasiswa, ada juga perwakilan dari Indonesia Timur, wisatawan yang suka ke Indonesia Timur. Mungkin Anda bisa terlebih dahulu bicara, menurut Anda sebenarnya, tadi kan sudah sampai kepada fokusnya mesti jelas nih. Kalau menurut Anda sendiri sebagai orang yang suka keliling Indonesia, fokusnya kita harusnya di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya jelaskan dulu latar belakang dari komunitas kami, Pencinta Indonesia Timur. Fokus kami memang mencoba untuk menaikkan pariwisata di daerah Indonesia Timur. Dan sekaligus juga kami mencoba untuk meningkatkan dari sisi. Ya, mohon maaf ada kendala teknis. Saya ingin tanyakan lebih lanjut. Saya ingin tanyakan menurut Anda, kan kita lagi bahas mengenai tadi harusnya ada fokus-fokus gitu ya, penajaman program pemerintah. Kalau Anda melihat di lapangan, apa yang perlu dipertajam sebenarnya? Ya. Kami komunitas pencinta Indonesia Timur, di mana tujuan kami adalah meningkatkan pariwisata di daerah Indonesia Timur semampu kami. Dan tentunya selain itu kami juga mencoba meningkatkan dalam sisi pendidikan dan mungkin sebisa kami juga membantu mereka mempersiapkan menerima wisatawan. Dalam hal ini bahkan kalau saran lokal. Anda bagaimana kepada pemerintah? Nah, menurut kami, saran kami mungkin yang harus dipersiapkan bukan dari sisi visa, karena visa mungkin tidak secara signifikan. Apa yang perlu dipersiapkan biaya. menurut Anda? Mungkin lebih ke arah masyarakatnya untuk bagaimana menyambut tamu dari luar. Bahkan untuk dalam negeri aja mereka belum siap. Kemudian yang kedua, persediaan air bersih dengan infrastruktur. Dan bahasa mungkin dan jangan sampai kearifan lokal itu hilang. Ya, baik, terima kasih. Satu hal lagi yang menarik disoroti di sana mengenai sisi lain, yaitu kesiapan masyarakat untuk menyambut hal tersebut. Audiens di sebelah kanan, silakan, ada yang ingin bersuara? Ya, mahasiswa dari UI. Saya spesifik untuk menanyakan ini kepada Pak Dadang. Kita tahu bahwa ujung tombak mensukseskan pariwisata di Indonesia ini adalah pemerintah daerah, yakni pemerintah provinsi, lebih bawahnya lagi pemerintah kota dan kabupaten. Adakah upaya-upaya strategis untuk bisa mensukseskan kebijakan bebas visa ini supaya dapat bersinergi dengan baik kepada pemerintah di provinsi, kabupaten, dan kota? Baik,
Baik, terima kasih. Ada beberapa hal baru begitu ya dipertanyakan untuk kesiapannya. Kita akan bahas, kita akan jawab, kita akan kupas sesaat lagi di Kupas Ketujuh.